Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Salam sehat semua kepada para pemirsa penonton Mustaqim Televisi. Alhamdulillah di hari Jumat yang berkah ini di tanggal 14 Juni 2024. Kali ini saya akan mengajak para penonton semua nih ya untuk membuka mata sejarah Turki Osmani. Insya Allah sekarang hari Jumat ini kita akan berziarah ke pemakaman Sultan Osman Gazi dan Orhan Gazi. Sekaligus juga di sana ntar kita akan menjelaskan, mengulas, meneliti sejarah nih tentang Sultan Turki pertama Osmani, yaitu Sultan Osman Gazi yang mendirikan negara Utsmani pertama kali. Beliau ya, bagaimana sih perjuangan beliau, mujadeleh beliau ketika ingin menaklukkan benteng-benteng yang berada di Turki, khususnya yang berada di Bursa, yang dimana kota Bursa ini adalah sebuah benteng terbesar yang pas ketika Sultan Osman Ghazi ini menghadapnya atau mentargetkannya untuk ditaklukkan, beliau tidak kesampaian dan itu dilanjutkan oleh anaknya Orhan Ghazi. Makanya pemakaman mereka itu Sultan Osman Ghazi dan Orhan Ghazi itu berada bersampingan ya di Tophane di seri Kustu. Dan sekarang kita juga kan suka melihat ya di film-film, di YouTube, di video, di Instagram itu tentang sejarah Turki Utsmani ataupun kerajaan Indonesia bagaimana, dan itu terkadang di dalam fiktif film ini, di dalam syuting film ini tidak semuanya menceritakan tentang sejarah asli tersebut. Jadi ada tambahan-tambahannya, ada opini-opininya. Maka sekarang kita akan mengacak kelamakan, mengulas, menjelaskan, meneliti sebenarnya nih sejarahnya itu seperti apa sih yang benar gitu kan, dari mulai awal nih Sultan Turki Osmani Osman Ghazi sampai Sultan Wahiduddin yang terakhir nih yang sempat ingin hancur-hancurnya, jadi detik-detik kehancurannya Sultan Osmani. Insya Allah jangan kemana-mana, tetap di Mustaqim Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Mustaqim TV. Sekarang saya sudah sampai Tophane, sudah sampai Tophane. Biasanya di sini sangat ramai sekali karena musim panas ya. Sangat panas untuk keluar dari rumah. Jadi di sini mungkin agak sepi lah ya. Jadi di sini saya berada di Tophane, pemukiman tempat pemakaman Sultan Osman Ghazi dan Sultan Orhan Ghazi. Nah kebetulan pemakaman beliau ada di sebelah kanan. Nah, sebelum kita mengelilingi benteng-benteng Bursa nih, pintu-pintunya dan masuk melihat pemakamannya, kita akan menjelaskan dulu nih tentang sejarah Utsmaniyah. Siapa sih nih Sultan Osman Ghazi ini, lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, dan berapa tahun dia di masa kerajaannya tersebut. Oke, sekarang saya membawa kitab Osmanul Tarihi. Di sini dijelaskan tentang sejarah dari Sultan Osmani sampai ke Sultan Wahiduddin, sampai akan runtuhnya Turki Osmani itu. Jadi Sultan Osman Ghazi ini dia lahir pada tahun 1258 Masehi, tempatnya di kota Saud. Jadi tempat pertama beliau lahir ini adalah di kota Saud, dan bapaknya yang bernama El Ghazi, dan ibunya bernama Halimah Hatun. Halimah Hatun atau dipanggil dengan Haimah Anat kenalnya ya. Nah, dan dia wafat pada tahun 1326 tempat di Ledik. Ada juga sepakar sejarah yang mengatakan di tempat kelahirannya itu Saud, ada juga yang di Ledik, tapi yang lebih kuat di sini itu adalah di kota Saud sendiri. Dan makamnya ada di Tophane di sini bersampingan dengan Orhan Ghazi, yaitu anaknya. Nah, di samping pemakaman ini juga ada benteng Bursa, itu Hisar Kape. Jadi benteng Bursa itu mempunyai 4 kape, 4 pintu, cara kape, terus Zindan Kape, habis itu Yerli Kape, satu lagi terus Tahtale Kape. Seterusnya di pojoknya itu adalah tempat Bey Sarayo, tempat istananya Osman Bey ketika pada masa lalu itu, cuma sekarang mungkin sudah agak hancur sedikit ya. Insya Allah kita akan melihat ke sana. Nah, jadi sejarahnya di sini ketika Sultan Osman Ghazi ini ingin menaklukkan kota Bursa pada tahun kita lihat di sini pada tahun berapa ya, itu pada tahun kita lihat di sini
Nah, Osman Ghazi Bursanan Fatih Esini Olu Orhan Ghazi Warmis, maksudnya Osman Ghazi telah memberikan pekerjaan penaklukan kota Bursa ini kepada anaknya si Orhan. Nah, hastaleunan arep masa sampai dile, jadi dia dikarenakan penyakitnya ini yang bertambah terus ya, dia sendiri tidak mengikuti perjalanan penaklukan kota Bursa tersebut. Tetapi ketika itu dia mendapatkan sebuah mukjizat dari penaklukan itu, dari akhir-akhir hayat hidupnya itu, walaupun dia tidak ikut menaklukkan, dia mendapatkan sebuah mukjizat yang sangat dahsyat. Jadi salah satu contohnya, jadi ketika Orhan Ghazi ini ingin menaklukkan kota Bursa, beliau memberikan sebuah nasihat kepada Orhan Ghazi tentang neolet yang akan diteruskan oleh Orhan Ghazi tersebut. Nah, setelah itu Osman Ghazi uzul suren bahasa setelah ketidaknyamanan beberapa lama gitu ya, karena untuk menaklukkan kota Bursa itu sangat berbulan-bulan sekali karena sangat kuat sekali pada masa waktunya. Nah, pada 1326 Masehi di bulan Agustus, tempatnya di Saud, beliau menghembuskan nafas terakhirnya ketika saat menaklukkan kota Bursa. Jadi ketika seorang Ghazi ini sama apelnya tentaranya menaklukkan kota Bursa, beliau di Saud yang menunggu kabar baik itu, beliau meninggal dunia ketika saat di sini sedang perang ini. Jadi beliau meninggal dunia ketika saat di sini sedang perang. Nah, dan ditulis oleh Tari itu dengan kalimat Fatih Bursa, Fatihnya. Dan ada seorang ahli syair Ahmedi Fatihah Kanda, dia menulis sebuah bait tentang penaklukan kota Bursa tersebut. Kafiri Yakub all namdar Bursaya izni eledi hisar oire takdir iti hak laizewajal gel meden all iti urniaja. Jadi itu sebuah kata penyair ya. Osman Ghazi wasiat dengan uzaine Bursa da kumus kembali ada fildi. Jadi dia mewasiatkan kepada orang Ghazi untuk dimakamkan di Tophane, di Bumusru Ubedi Denili, di di sebuah biara kayak Manasir gitu ya. Insya Allah kita akan masuk ke dalamnya supaya lebih jelas. Saya akan terangkan di situ terdapat sekis 8 persegi itunya, bangunan makamnya tersebut, bangunan kubah tersebut. Dari atasnya terdapat kubah, sama orang Ghazi juga terdapat kubah. Cuman di situ salah satu keunikannya dari para pemakaman sultan-sultan yang lain, di sini terdapat sebuah kenangan dari Osman Ghazi, yaitu terdapat asker gambaran zaman dulu, yaitu namanya Alplair atau Altrik. Ya, kita akan lihat ke sana ya. Setelah itu, nah pada tahun 1326 Masehi ini juga, 5 bulan sebelum Osman Ghazi wafat, itu gurunya wafat, Syekh Adebale wafat di mana? Di Bilezik. Dan dia dikumpulkan di samping dergah atau tezgah yang dia buat, di tempat jualan gitu kan ya. Nah, setelah itu bulan setelahnya baru istrinya yang pertama Balahatun yang melahirkan anak Alauddin Bey, dan setelah itu barulah Osman Ghazi sebulan kemudian itu. Yang di depan adalah gambaran asker zaman dahulu, asker pada zaman Sultan Osman Ghazi, namanya Alplair atau Alplik. Ini salah satu di pemakaman Osman Ghazi saja, di Orhan Ghazi sampai ke Sultan Wahidudin nggak ada penjagaan seperti ini ya. Ini untuk mengenang masa dulu. Nah, ini adalah pemakaman Sultan Osman ya guys. Nah, inilah Syahzadi Aladdin Osman Ghazi Ulu adalah anaknya Osman Ghazi dari Balahatun, dan ini juga dari istri pertama, dan ini adalah Sultan Osman Ghazi, nah yang lahir pada tahun 1258. Nah, itu ininya pakar sejarah lain mengatakan seperti itu. Nah, ada juga wafatnya itu pada tahun 1326 Masehi pada saat penaklukan kota Bursa. Jadi dari Bilezik beliau dibawa ke kota Bursa dengan delman ke Indonesia ya guys. Nah, ini berbentuk segi 8 ininya, dan di atasnya terdapat kubah. Dan dulu di sini tempat mempunyainya orang-orang barat yang beliau ubah menjadi pemakaman beliau sendiri.
Dan di sini juga terdapat anak-anaknya ya, anaknya Orhan Ghazi yaitu Said Ibrahim. Nah ini Aspor Cahatun, istrinya Orhan Ghazi. Nah, jadi istrinya Orhan Ghazi itu ada dua, ada Nilofer yang dulu namanya Kholofira, ada juga Aspor Cahatun. Nah tapi kalau di film itu digambarkan sebagai sebagai apa namanya, Elcim. Dan kita akan terus mengulas tentang sejarah ini ya guys. Bismillah. Oke, alhamdulillah pemirsa, kita sudah keluar dari pemakaman tadi. Sekilas tentang sejarahnya, yaitu ketika pada tahun 1326 setelah penaklukan, dia mewasiatkan kepada anaknya yang seperti saya bilang untuk dimakamkan di apa namanya, di Tophane, Gunung Sai Kupe, yang apa namanya, sebuah monaster. Dari dulu itu ini adalah sebuah monaster tempat Saint Elias orang Barat gitu ya, yang diubah menjadi pemakaman beliau sendiri. Dan ketika pada tahun 1855, nah tamamen ya kelenja, ketika ini langsung rubuh. Jadi ini tuh sempat rubuh guys ya, ini sempat rubuh ketika pada tahun 1855. Nah ini ketika pada tahun 1863 pada zaman Sultan Abdul Aziz Tarafendan ini Masjid. Nah pada zaman Sultan Abdul Aziz ini langsung dibangun kembali semegah mungkin dengan sekjen atau dengan 8 persegi, dan di atasnya dibangun kubah untuk meneduhi makam beliau gitu kan. Oke. Jadi dan seperti apa yang saya katakan, di atasnya terdapat kubah dan persegi 8, dan di dalamnya juga terdapat 17 sanduka. 17 sanduka itu 17 peti, yang dimana peti itu terdapat Osman Ghazi tersebut, dan samping kiri anak-anaknya ada yang cucunya, dan yang belakang itu adalah sebuah prajurit-prajurit yang berdakwah, yang berperang bersama beliau, mungkin panglimanya gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas lanjut ke benteng Bursa ke sebelah. Assalamualaikum pemirsa semua, seperti apa yang tadi saya katakan. Jadi Bursa ini benteng 114 Iskapo yang berada di yang kedua Liar Kapo, yang ketiga Kapo, yang Fatih Kapo. Fatih Kapo ini adalah itu penaklukan, jadi lewat belakang. Jadi para Orhan Ghazi, anaknya Sultan Osman Ghazi ini menaklukkan kota Bursa ini lewat pintu belakang Fatih Kapo, dan ini adalah pintu utama yang dimana lebarnya ini sampai ke belakang. Dan juga potongan kale atau bentengnya yang dibuat menjadi jalan apa namanya, jalan raya. Oke, Arkadaslar, sekarang di sini tuh kita akan melihat yang namanya Bailir Sayaryo. Yani Baysaraya itu berada di sini. Ini di dalam benteng apa namanya, Bursa ya. Baysaraya ini yang ditempatkan oleh Orhan Ghazi ketika telah menaklukkannya, dan sebelum ditaklukkannya ini juga ditempatkan oleh para Tekfur. Jadi Bursa ini bentengnya luasnya itu dari Baysaraya sampai ke Hasayurdu. Setelah itu ini juga masuk nih ya, termasuk Osman Ghazi Tophane, dia masuk ke dalam benteng Osman Ghazi, benteng Bursa. Nah ini adalah Hisar Kapose. Hisar Kapose ini adalah pintu utama. Nah pintu utama sampai ke Uluhkar Tophane ke sini. Terus yang pintu keduanya itu adalah Tahta Kale Kape. Di sini ada Yer Kape, di sini yang saya tandai ini adalah Tahta Kape, Yer Kape, dan juga Fetih Kape. Nah Fetih Kape ini adalah pintu penaklukan. Jadi ketika Orhan Ghazi itu menakluki Bursa itu melewati Fetih Kape di sini. Jadi sekitar 10 tahun lamanya, beberapa bertahun-tahun menaklukkan, atau dalam artian mengkusatma atau mengepung ya. Jadi selama berpuluh-puluh tahun mereka mengepung apa namanya, Bursa ya. Akhirnya alhamdulillah bisa ditaklukkan. Nah ini adalah Bursa Kalesi di sini. Nah, ya. Jadi ketika setelah itu
setelah ditaklukkan sampai sekarang. Makanya bursa ini dibagi menjadi beberapa bagian. Aslinya bursa ini hanyalah di dalam kawasan ini saja guys ya, Bursa Kalesi dan juga pintunya Yerkape, Tahta Kalesi Kape, Sunda Fetih Kape, dan juga Hisar Kape sampai ke sini panjang terus sampai istananya berada di dalam pojokan sini Besaraya. Maka kita sekarang akan melihat Besaraya gimana keadaan suasana Besaraya sekarang. Oke guys. Oke guys, pemirsa penonton Mustaqim Televisi, sekarang kita berada di Besaraya. Besaraya ini adalah tempat petilasan atau tempat dulu bekas kerajaan Bursa ya. Jadi Tekfur Bursa dulu di sini nih, istananya segini sekarang sudah hancur lebur. Ya, ketika ditaklukkan oleh Orhan Gazi pun Orhan Gazi berdiam diri di sini. Tapi sekarang sudah hancur, tapi sudah masih ada bekas-bekasnya ya. Silakan. Maju. Nah, kembali lagi pemirsa di Mustaqim TV Sejarah. Nah, oke, sekarang kita akan menandakan ya bagaimana luasnya benteng Bursa ini, segimana sih, seukuran mana gitu ya, dari mana ke mana, sebenarnya sampai mana ini ya, saya akan tandain dari sini. Kita mulai dari top Hane jalan di sini ya, set. Nah, dari sini set, di sini sampai ke sini terus menerus ke Tahta Lekapese, dan ini langsung ke pinggiran jalan ya. Nah, sip. Makanya di jalan sini tuh terdapat benteng yang dirobohkan dan dibuat jalan. Aslinya ini adalah sebuah benteng ya. Ini Hisar Kapese, Tahta Lekapese, Yerli Kapese, Fetih Kapese, dan di sini ada Besaraya. Nah, kita sudah mengunjungi Besaraya dan kita juga sudah mengunjungi Hisar Kapese, tinggal tersisa lagi Tahta Lekapese dan juga Fetih Kapese di sini, dan Yerli Kapese. Kita akan mengunjungi Tahta Lekapese terdahulu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Mustaqim TV. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Oke, sekarang kita sedang perjalanan menuju rute Tahta Lekapese ya. Tapi di tengah perjalanan ini saya menemukan sesuatu yang mungkin orang-orang belum mengetahui. Jadi di samping ini tuh, di samping saya ada makam cucunya Deilani, cucu kandungnya. Ya, mungkin ini banyak sekali orang yang belum ketahui, yaitu bernama Jafer ya. Jafer, ayahnya bernama Syed Ahmad. Jafer bin Syed Ahmad bin Saidul Qadir Jailani. Ada dari ini, kita lihat makamnya guys. Nah, ini adalah salah satu makamnya cucunya Saidul Qadir Jailani ya, yang wafat pada tahun 1514 Masehi, 920 Hijriah. Makanya berada di Bursa, tepat di pinggir jalan di dekat pintu gerbang masuk kota Bursa yang kedua dan apa ketiga gitu ini ya. Yuk kita lanjut perjalanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang alhamdulillah di belakang saya sudah Tahta Lekapese. Jadi kita sudah sampai lokasi pintu Tahta Kale ini. Sekira sejarah tentang Tahta Lekapese. Tahta Lekapese ini berada di antara pintu Yerkape dengan Saltanat Kape. Dan Tahta Lekapese ini berasal dari kata Kale El Tahta. Kale El Kala. Jadi Tahta El Kala begitu ya, yang artinya Kale Alte di bawah kastil, yang dimana pada masyarakat waktu itu sudah berubah menjadi Tahta Kale pada saat sudah ditaklukkan gitu ya. Bursa ini sudah ditaklukkan, akhirnya berubah gitu ini menjadi Tahta Kale Kape. Nah, setelah itu, setelah kelamaan Tahta Kale ini makin lama sedikit rusak ya, ininya fondasinya karena digali oleh seorang arkeologi museum sekaligus juga penelitian di sini. Akhirnya ketika itu dibangun kembali pintu ini, gerbang ini oleh kota metropolitan Bursa, dan pintu ini juga tidak langsung masuk ke kota Bursa pada saat zamannya ya. Kan kota Bursa itu kecil ya,
Jadi tidak langsung masuk ke kota Bursa, melainkan ini adalah sebuah koridor di antara dua benteng atau dua tembok. Jadi di antara Yerkape dengan Saltanat Kape, pintu kerajaan, ini adalah pintu kedua Bursa. Jadi Bursa ini sudah tiga lapisan benteng ternyata ya, guys. Jadi ketika masuk pintu pertama ada pintu lagi, dan ini adalah pintu yang masuk ke koridor ya. Jadi koridor Giril Mektadir. Oke, yuk kita lihat nih sursurnya benteng-bentengnya sampai kemana saja nih ininya luasnya. Nah, ini adalah bentengnya, dan ini adalah sebuah koridor ya. Dilihat dari jarak jauh, Yerkape itu seperti ini guys. Nah, ini adalah salah satu tembok yang mungkin sudah rubuh ketika saat penaklukan, dan di sampingnya dibangun rumah oleh orang yang menempati tersebut. Yes. Oke, jangan kemana-mana, selanjutnya kita akan mengunjungi Yerkape dan Fetih Kape. Tetap di Mustaqim Sejarah. Oke, para pemirsa Mustaqim TV Sejarah, ternyata ketika kita sedang mencari-cari lokasi Yerkape ini, dia berada di pintu yang kita lewatin tadi ya, di samping pemakaman Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul azim. Jadi Yerkape ini sudah sekitar 1.500 tahun yang lalu. Jadi Yerkape ini adalah sebuah pintu benteng Bursa di bagian tenggara yang disebut Babu Zemin. Dokumen dari masa sejarah Ottoman itu dibilang seperti itu, jadi Babu Zemin. Nah, Yerkape ini adalah gerbang pertama yang memasuki kota ya. Jadi kita melewati di antara dua tembok, dari Tahta Kale yang tadi kita kunjungin tuh, Tahta Kale, untuk memasuki koridor ini, koridor ya. Nah, itu ini gerbang ini tuh adalah pintu pertama masuk kota yang sekitar kurang lebih 100 meter dari depan ya, di depan, jadi kurang lebih dari 100 meter lah, jadi 100 meter ya gitu kan, 100 meter. Nah, jadi Yerkape ini juga sempat lama-kelamaan kan hancur gitu ya, karena bertahun-tahun, dan itu dibangun kembali oleh Kota Osman Ghazi pada tahun 2007. Dan Yerkape ini yang berhubungan yang berjarak antara Fetih Kape, gerbang penaklukan, sekitar 440 meter dari gerbang penaklukan Fetih Kape, dan juga Zinan Kape yang dibangun untuk tembok ganda. Zinan Kape ini tembok ganda yang dibangun untuk mempertahankan, jadi untuk supaya kota itu lebih kuat gitu Zinan Kape. Makanya itu dibuat Zinan Kape ketika pada masa penaklukan, setelah penaklukan mungkin ya, atau mungkin juga sebelum penaklukan. Ini saya masih nyari tahu tentang Zinan Kape, jadi dibangun setelah penaklukan ataupun sebelum penaklukan, karena salah satu keunggulan benteng Bursa ini adalah benteng yang terkuat pada masa Sultan Osman Ghazi. Ketika ingin menaklukkan itu sangat bertahun-tahun, jadi mengepung dari bagian tanah, bagian manapun. Dan ini adalah gambaran Yerkape yang saat ini kita sedang kunjungi. Dan setelah ini jangan kemana, kita akan terakhir mengunjungi Fetih Kape, yaitu gerbang penaklukan, gerbang yang dimana Orhan Ghazi itu menakluki benteng Bursa itu lewat bagian belakang gitu ya. Oke, para pemirsa Mustaqim TV Sejarah, alhamdulillah kita sudah sampai lokasi Fetih Kape atau gerbang penaklukan. Fetih Kape ini adalah sebuah gerbang kota Bursa di bagian selatan ya, yang dimana itu tuh langsung masuk ke area Penarbase. Jadi ketika keluar kota ini langsung ke arah Penarbase zaman dulu ya, zaman dulu. Nah, kota ini kenapa pintu ini kenapa dinamakan Fetih Kape? Jadi ketika pada saat Orhan Ghazi menaklukkan kota Bursa ini, selama penaklukan beliau tidak lewat Hisar Kape atau Saltanat Kape, tapi beliau lewat gerbang ini ya, lewat pintu ini, pintu belakang. Makanya untuk dikenang itu dinamakan Fetih Kape atau gerbang penaklukan. Nah, kali ini gerbang penaklukan ini spirit dibangun 2 lantai karena untuk memeriksa pemerhatan air Penarbase yang mengalir ke dalam kota. Jadi di situ ya. Nah, ini adalah seperti kayak aliran air Penarbase ini ya, di situ ada. Nah, terus Penarbase, jadi air yang mengalir ke dalam kota Bursa ini yang menghidupi para masyarakat kota Bursa ini adalah air Penarbase
yang dibangun oleh Tekfur pada saat waktu zamannya sebelum penaklukan. Jadi setelah belum itu sudah dibangun Penarbasih ini, aluran air Penarbasih. Nah setelah itu kota ini, pintu ini berada di dataran rendah, dataran datar gitu ya, bukan dataran tinggi. Dan ini tuh memang tidak terlalu ramai, dan ini langsung menuju ke arah Uludag. Di depannya itu ketika keluar kota Bursa melalui VTKP ini langsung menghadapi Gunung Uludag gitu kan. Nah tetapi dengan keadaan seperti ini adalah salah satu pintu atau benteng yang sulit dilindungi, makanya di sini dibangun dua baris tembok ya, itu ada tembok luar, dan juga tembok dalam. Nah, tembok luarnya itu berada di situ kan, tembok luar berada di situ, tembok luar dan juga tembok dalam gitu kan. Dan salah satunya yang di belakang saya itu adalah sebuah seperti penjara gitu ya, atau mungkin juga gadget itu adalah jalan lalu lintas untuk menuju ke dalam. Jadi juga ini termasuk dijadikan museum sampai sekarang guys ya. Oke. Dan alhamdulillah semua kita sudah sudah mengelilingi kota Bursa dari pintu ke pintu, dari Hisar Kape, Tir Kape, juga Hatta Kale Kape, dan juga terakhir Veti Kape. Jadi begitulah kota Bursa, bagaimana keluasan dan sejarahnya. Oke, jangan kemana-mana, kembali lagi di Mustaqim TV Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Sinan Kape, kita akan masuk ke dalam melihat nih guys ya. Sinan Kape ini. Nah ini adalah dalamnya ya. Dalamnya Sinan Kape. Sulala bitinyi donemi. Kita akan melihat. Nah ini dalam Sinan Kape. Bircok tadi sudah kain terafendar bukan itu yang Bursa Hisar. Nah ini salah satu bisa disentuh ini ya guys ya. Kita sentuh surat. Katalah soal main mereseta. Ini yang paham bisa kita itu dan kapelan. Nah, jadi hebat banget ya, sudah ditekan layar sentuh. Nah ini Sinan Kape. Ini adalah Tekfur Bursa yang terakhir. Jadi, nah ini adalah salah satu museum ya, salah satu peninggalan dulu. Nah ini adalah pisau belati ya, pisau belati yang dipakai perang pada saat itu masih tersimpan di masa sekarang. Dan ini adalah koin mata uang ya, mata uang pada saat zaman Tekfur Bursa sebelum ditaklukkan. Nah ini adalah mata uangnya ya guys ya, mata uang zaman dulu yang masih berlaku pada masanya. Nah ini salah satunya adalah sebuah kursi para Tekfur dulu ketika di Istana Baisarayo, dan dilanjutkan ketika setelah penaklukan oleh orang Gazi ya guys ya. Sekarang kita ke atas melihatnya. Nah ini adalah salah satu gambaran bentengnya ya guys ya. Nah ini salah satu alat perang di zaman dulu yang masih ada pada saat sekarang. Nah ini kalau di film Klaus Osman ini gambarnya seperti ini, tameng yang dipakai ketika perang. Dan ini adalah tombak orang Bizantium, masih asli ini ya, masih asli. Nah itu adalah pedangnya. Nah ini pisau belati. Nah itu adalah anak panah.
yang disimpan di mana. Nah, ini pedang. Nah, ini pedangnya emang pedang asli guys ya. Pedang asli yang dipegang oleh para prajurit. Jadi prajurit ini pakai pedangnya pedang biasa seperti ini guys. Nah, ini adalah salah satu penjelasannya pilum. Nah, pilum yang ini adalah pilum. Habis itu gladius, kesakles, pugio, kama, sija, kalkan. Nah, itu namanya kalkan. Oke, adalah okyai. Nah, setelah itu baru kita akan ke atas Surlarda Osmanlı Dönemi. Jadi Surlarda ketika pada zaman Osman Ottoman. Nah, mungkin di sini saya agak ngeri juga ya, karena adanya orang. Nah, ini kayak asli tapi. Nah, ini juga salah satu. Nah, ini salah satu peti ya, peti untuk menaruh emas, kalkan, dan ini peti untuk menaruh minyak, menaruh serbuk-serbuk untuk pengeboman pada saat zaman penaklukan gitu ya. Di rantai-rantainya, topaknya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih tersimpan dengan aman. Nah, ini sebuah peti untuk menyimpan emas, atau ketika orang mati pun anak kecil dia ditaruh di sini supaya tidak ketahuan ya guys ya. Ini gambarannya. Kita ke atas guys ya. Oke, terima kasih kepada para pemirsa Mustaqim TV yang telah menonton channel ini dan para pendengar yang budiman. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan begitulah sejarah sekilas tentang mengenai Turki Osmani dan juga kota Bursa yang ditaklukkan bertahun-tahun oleh Sultan Orhan Gazi, yaitu anak dari Sultan Osman Gazi. Sekian dari kami channel Kahfi Mustaqim TV. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa comment and like, subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Mustaqim TV Sejarah.